Part 2. Ada tas di depanku isinya uang yang sangat banyak. Kata ibu mertua banyaknya 1 miliar. Seumur hidup aku baru kali ini melihat uang sebanyak ini. Kini ditawarkan padaku dengan syarat ku tinggalkan suami. Suamiku yang manis, yang super baik, tempat aku bermanja-manja, apakah harus kutukar dengan uang 1 miliar? Terima saja, itu kan keinginanmu, gak mampu nolak gitu, kata gadis yang ikut bersama ibu mertua. Gadis itu bernama Maya. Suamiku biasa memanggilnya Pariban, sepupunya anak dari adik laki-laki ibu mertua. Sakit hatiku lihat anak yang kubangga-banggakan ternyata kerjanya jemur dalaman istrinya. Sakit di sini, sakit, kata ibu mertua sambil menepuk-nepuk dadanya. Aku masih terdiam, tak mampu bicara. Sungguh tak kusangka status orang yang kubagikan itu bisa jadi bumerang begini. Tahu kau Salsa, di kantornya dia itu pengacara yang disegani, bahkan polisi pun segan sama dia. Tiba di rumah jebur dalaman istri, gak ada harga diri anakku kau buat. Ibu mertua menambahkan omelannya lagi. Bang Sultan nikah biar ada yang ngurus. Ini marorot. Entah kenapa dia mau sama anak ingusan macam kau. Maya ikut mengompori. Aku jadi makin tersudut. Boleh berpikir dulu, Mak, kataku akhirnya setelah terus didesak. Baik, aku di sini 3 hari. Itu waktumu untuk berpikir, kata ibu mertua. Mereka lalu pergi lagi ke tempat saudaranya. Tinggal aku sendiri dengan uang 1 miliar. Keringatnya dingin keluar dari pori-pori, aku gemetar. Kuakui aku memang anak manja, masak pun aku tak pandai. Jangankan ngurusin suami, kadang diriku sendiri pun susah untuk kuurus. Umur juga masih 19 tahun. Dulu begitu aku tamat SMK langsung dilamar. Padahal aku sudah jelaskan pada suami aku gak bisa masak, masih ingin kuliah. Bang Sultan menyanggupi. Aku masih ingat perkataannya dulu. Aku bukan mau cari tukang masak, aku cari istri yang bisa diajak diskusi. Kebetulan saat aku PKL di kantornya, dia sering ajak aku diskusi soal hukum, politik dan semuanya. Ternyata ibu mertua tak bisa terima itu. Salsa, terdengar suara panggilan di luar. Itu pasti Kinan, teman akrabku. Belum sempat aku menyimpan uang tersebut, Kinan sudah masuk rumah. Dia terkejut melihat tas yang resletingnya terbuka. Wow, kau kaya, uang siapa ini? Banyak kali, bagi dong. Kinan jadi heboh sendiri. Dia ambil uang tersebut 1 ikat. Ini uang asli, katanya lagi. 2 lembar dia ambil, diraba dan diterawang. Lalu dia masukkan ke dalam kantong. Jangan Kinan, letakkan situ uangnya, itu uang suap, kataku kemudian. Uang suap? Wah, macam pejabat saja kau disuap segala. Aku disuap Kinan. Ah, kau aneh saja, 1 ikat ini cukup untuk bayar uang kosku 2 tahun. Aku ambil ya, kata Kinan lagi. Jangan, itu uang suap. Uang suap, uang suap, suap apaan? Kau ingat status yang kubagikan tempo hari? Yang mana? Kinan membuka HP-nya. Uang 1 miliar. Oh, ini. Terus? Nyata Kinan, jadi nyata. Aku akhirnya menangis. Wah, kau dapat rezeki nomplok. Ingat ya kita teman. Siapa yang bela kau saat dibully? Aku kan, ingat aku. Jangan lupa teman setelah kaya. Kinan tampak berbinar-binar. Loh, kok sedih kali kau nampak? Tanya Kinan lagi. Tangannya sibuk menghitung uang. Sedihlah Kinan, suamiku ditukar uang. Ambil saja uangnya, rayu kembali suamimu. Dapatkan uang, dapat suami, kata Kinan. Perkataan Kinan itu seraya masuk akal, akan tetapi apakah aku bisa? Akhirnya kami sibuk menghitung uang tersebut. Kinan tampak senang sekali. Beberapa kali dia coba kantongi beberapa lembar, tapi aku tahu dia hanya bercanda.
Uang itu lalu kusimpan di bawah tempat tidur. Ingat ya Kinan, jangan kasih tahu orang, kataku pada Kinan ketika dia mau pulang. Sore harinya Bang Sultan pulang, wajahnya tampak kusut. Aku sambut dia di pintu, kuambil tasnya dan membuka jasnya. Dia justru menatapku, tatapannya seperti heran. "Kenapa kau, Dek?" tanya suami. "Memang kenapa, Bang?" Aku balik bertanya. "Tumben jadi istri solehah." Emangnya selama ini aku istri apa, Bang?" "Istri solehot, hahaha," canda suami. Aku baru sadar ternyata selama ini aku bukan istri yang baik. Jika suami pulang, aku justru minta digendong. Minta ini, minta itu. Bukannya ngurus suami, malah suami yang urus aku. Aku memang kelewat manja. Pantas saja ibu mertua menyuruhku meninggalkan anaknya. Seperti biasa, kami selalu makan di luar jika malam. Aku nggak pernah masak, sampai peralatan dapur pun berdebu. "Bang, sekiranya ada yang bilang gini, 'Ini 1 miliar, tinggalkan istrimu yang manja itu,' bagaimana sikap abang?" tanyaku pada suami. Saat itu kami lagi makan. Bagaimana ya? Abang pilih apa?" desaku lagi. "Abang ambil saja uangnya, terus bawa istri jalan-jalan ke luar negeri," kata suami. "Alasannya? Istri tak bisa dihargai dengan uang, terus uang gak bisa ditolak, kan rezeki. Jadi abang ambil dua-dua," kata suami seraya melanjutkan makan. Perkataannya itu membuat aku kembali berpikir, jika ku terima uang tersebut dan lari ke luar negeri, itu akan membuat suamiku jauh dari keluarganya. Suamiku adalah anak tunggal, konon mertuaku adalah orang terkaya di desanya. Jika ku tolak uang tersebut, ibu mertua akan terus berusaha memisahkan kami. Jujur lagi, jika aku ibunya, aku juga kasihan melihat anak punya istri super manja. Dilema. Ketika kami pulang ke rumah, ibu mertua sudah ada di rumah. Sepupu Bang Sultan juga ikut. "Dari mana kalian?" tanya ibu mertua. "Itu mak, makan malam," Bang Sultan yang menjawab. "Emang gak masak istrimu?" "Tidak mak, repot. Kami baru berdua." "Keluarga macam apa kalian ini? Masak pun tidak." "Karena baru berdua mak," aku ikut memberikan alasan. "Heh Salsa, suami itu harus disenangkan. Senangkan matanya, senangkan perutnya," kata ibu mertua. Ibu mertua terus mengomel, Maya terus ikut mengompori. "Kubilangnya dulu, boru tulangmu itu sama kau. Gak mau kau. Akhirnya gini kau punya istri tapi merorot," kata ibu mertua lagi. Aku tahu arti marorot tersebut, artinya mengasuh. Ibu mertua anggap aku anak bayi yang harus diasuh. "Pening aku lihat rumah kalian ini. Ayo kita ke rumahmu saja Maya," kata ibu mertua lagi sebelum akhirnya mereka pergi ke tempat saudaranya lagi. "Sabar dek, mama pasti sudah dikompori si Maya. Kami dijodohkan dari kecil, tapi aku gak mau," kata suami. "Oh, berarti si Maya ini biang keroknya.